Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sahabat-sahabatku semua, Andi Wardana dari UNC Opposite, channel yang selalu memberikan fakta, data, dan cara berlogika yang berbeda. Dalam beberapa pekan yang lalu, saya tidak bisa membuat konten dan berjumpa dengan sahabat-sahabat semua seperti biasanya. Dan kini saya ingin membahas tentang pernyataan dari Rektor UGM yang beberapa hari lalu masih saja mengeluarkan pernyataan baru, di mana sepertinya UGM masih menjadikan dirinya sebagai bumper bagi kepentingan Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu UGM yang menjadi polemik selama ini di tengah-tengah publik Indonesia. Saya menjadi heran saja, kenapa UGM, khususnya Rektor UGM, memposisikan dirinya sebagai pelindung dan menjadikan UGM sebagai validasi bagi kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Jokowi. Kelihatannya cukup banyak yang diberikan ini Bapak Jokowi. Yang pertama foto lama, foto UGM pada waktu masih berada di Kompleks Keraton Yogyakarta, masih tertulis Universitas Gajah Mada. Ini di Nato Dalam pasti masih mengingat betul foto ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya menjelaskan karena tidak melihat ada di dalam kotak. Ini adalah batik, dua batik. Yang pertama adalah karya Profesor Basu Swasta. Beliau adalah yang biru, beliau adalah pelukis batik yang nyambi jadi guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Basu bisa berdiri, mohon maaf, Amriko. Pak Joko, penciptanya. Mohon maaf, kemudian yang satu tadi adalah batik yang diberi pewarna alami indigo. Dr. Edi Rahayuningsih, penelitinya, apakah hadir? Dari Teknik Kimia Fakultas Teknik, tidak hadir ya. Pewarna indigo. Baik, kemudian berikutnya, nah ini kartu tanda anggota Kagama. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru, Mas Ganjar Pranowo, dan yang terakhir adalah buku putih UGM. Ada beberapa karena namanya buku putih, jadi semua harus putih. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Presiden dan Bu Rektor masih berada di tempat. Sekarang kami akan berfoto bersama. Mohon Bapak Menteri, Pak Mensesnek, Seskap, Pak Menpan, kemudian Narsol Dalem, dan para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, dan Majelis Wali Amanat mungkin diwakili oleh Sekretaris Pak Ahmad Rifai. Ini saya sudah dipesan sejak kemarin Bapak Ibu, harus foto ya sudah. Mohon maaf sebentar. Nanti bisa mau improvisasi aja. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dengan demikian berakhir pula acara kuliah umum dari Bapak Presiden untuk Sivitas Akademika di kampus alma mater beliau, Universitas Gajah Mada. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Mungkin Bapak Ibu ingat yang paling kanan yang sebenarnya yang disalami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Ya. Saya sebutkan supaya bisa narsis begitu ya.
Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Selamat jalan. Sore-sore padang bulan Kita mengadakan suatu sidang kebangsaan dengan tema memimpin dengan hati, dan saya kira ini sejalan dengan tema tidak berat, yakni mewujudkan generasi yang berkah. koyoknya masalah kepemimpinan. Jadi apa? Menurut saya itu simpel ya, itu simpel. Bagaimana kita bisa apa? Mau bukan bisa, mau mendengar dan mau mengendus apa yang menjadi keinginan dan keluhan-keluhan masyarakat. Caranya seperti apa? Ya menurut saya, gitu. Ya turun ke bawah. Dulu banyak yang menyampaikan ke saya, masa di kantor hanya 1 jam ya? Yang paling penting buat saya, bagaimana media itu kita kuasai, masa-masa kita kuasai, persoalan kita kuasai, kemudian mengambil sebuah policy, mengambil sebuah desain, sebuah kebijakan, dan langsung dilaksanakan sudah. Orang itu pengennya yang nyata-nyata, kecil-kecil tidak apa-apa, tapi real, tapi nyata, dan bisa mereka rasakan. Gak usah kita tuh terlalu mulu-mulu, dan rakyat hanya nonton-nonton apa itu. Ya, apa itu ngomong aja. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Pada pernyataan ini, saya katakan Rektor UGM, Ova Emilia, telah melakukan kebohongan publik yang sangat fatal. Karena perlu dipahami bahwa di era tahun 1979 sampai dengan 1983, penerimaan atau seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri atau PTN itu masih menggunakan sistem perintis, yaitu dari perintis 1, 2, 3, dan 4, di mana pemaparannya adalah sebagai berikut. Sistem perintis 1 atau lebih dikenal dengan nama SEKASU atau Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas itu tergabung dalam satu sistem yang berjumlah 10 universitas. Di antaranya adalah Universitas Indonesia atau UI, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Universitas Erlangga atau UNAIR, Universitas Pajajaran atau UNPAD, Universitas Diponegoro atau Undip, Universitas Brawijaya atau Unibrau, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Sumatera Utara atau USU. Dalam sistem ini, calon mahasiswa boleh memilih 3 program studi pada 3 PTN. Sedangkan untuk proyek perintis 2 yang hanya terdiri dari UI, IPB, ITB, dan UGM, siswa yang diterima adalah murid terpandai dari sekolah terpilih. Mereka diterima melalui penelusuran nilai raport dan prestasi selama di sekolah SMA, sehingga mereka tidak memerlukan untuk ikut ujian tertulis. Sedangkan untuk proyek perintis 3, itu merupakan sistem yang mewajibkan peserta untuk datang langsung ke PTN terkait. Sistem ini melibatkan 23 PTN, di luar 10 PTN proyek perintis 1, yaitu seperti Universitas Syah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas 11 Maret atau UNS, dan Universitas Hasanuddin. Kemudian yang terakhir adalah proyek perintis 4, yaitu di mana sistem serupa dengan perintis 3, namun
PTN yang terlibat yaitu 10 IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang khusus untuk mahasiswa yang di kemudian hari akan menjadi pengajar atau guru, yaitu seperti IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Dengan demikian, pengumuman untuk calon mahasiswa yang lolos di dalam tes seleksi proyek perintis belum diumumkan melalui surat kabar, melainkan masih mempergunakan pengumuman tertulis yang ditempel di masing-masing perguruan tinggi yang menjadi tujuan para peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru. Perlu digarisbawahi bahwa pengumuman dengan mempergunakan media surat kabar secara nasional baru dilaksanakan setelah sistem penerimaan mahasiswa baru mempergunakan sistem Sipenmaru yang dimulai sejak tahun 1983. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan bohong yang telah dilakukan oleh Rektor UGM Ova Emilia ini sudah dapat menjadi alat bukti bahwa Jokowi bukanlah alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya bongkar dalam hal ini, apa yang menjadi pernyataan rektor. Namun di dalam segmen ini, saya tidak ingin memberikan reaksi satu demi satu terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Rektor UGM Ova Emilia. Hal tersebut akan saya bahas pada video berikutnya. Di segmen ini, saya hanya ingin memberikan pemaparan tentang bagaimana kejanggalan Joko Widodo seolah-olah melakukan konsolidasi terhadap Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan mereka alat atau bumper bagi ijazah palsu yang dimiliki oleh dirinya. Saya terang-terangan mengatakan bukan lagi hanya dugaan, tapi jelas-jelas ijazah sarjana UGM yang diakui dimiliki oleh Joko Widodo 100% palsu. Banyak fakta dan bukti yang bisa saya sampaikan. Sekarang, mari kita coba ikuti satu persatu bagaimana pernyataan dari Rektor Ova Emilia, dan kemudian nanti kita sambung dengan video yang ingin saya sajikan kepada sahabat-sahabat semua tentang bagaimana janggalnya seorang Joko Widodo yang diakui sebagai alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Semenjak dia masih menduduki jabatan sebagai gubernur, kemudian dia menanjak karir politiknya sehingga menduduki jabatan sebagai presiden pada tahun 2014. Pada 2013, Jokowi sempat ke Jogja dan menjadi salah satu pembicara sebuah seminar yang diadakan Universitas Islam Indonesia bersama Mahfud MD. Kita mengadakan suatu seminar kebangsaan dengan tema memimpin dengan hati, dan saya kira ini sejalan dengan tema tidak berat, yakni mewujudkan generasi yang berkarakter. Koyok-koyoknya Ini masalah kepemimpinan. Nah, jadi apa? Menurut saya sebenarnya simpel ya. Terus simpel. Bagaimana kita bisa mau mendengar dan mau mengendus apa yang menjadi keinginan dan keluhan-keluhan masyarakat. Caranya seperti apa? Ya menurut saya, dia turun di bawah. Dulu banyak yang menyampaikan ke saya, masa di kantor hanya 1 jam ya? 1 jam menurut saya cukup. Saya tanda tangan dan 30 menit sudah cukup. Enggak perlu lama-lama. Dia rapat ya paling berapa sehari, kalau saya paling
paling banyak ya 2 kali, sekali 2 kali. Paling nggak seneng saya rapat. Jalan. Saya perintah apa pun nggak bisa, ya kan? Kita mau apa? Mau misalnya perintah pakai telekonferensi juga bisa, pakai Skype juga bisa. Ngapain kita kan harus rapat itu apa? Yang paling penting menurut saya bagaimana media itu kita kuasai, masa-masa kita kuasai, persoalan kita kuasai, kemudian mengambil sebuah policy, mengambil sebuah desain, sebuah kebijakan, dan langsung dilaksanakan sudah. Orangnya itu pengennya yang nyata-nyata, kecil-kecil tidak apa-apa, tapi real, tapi nyata, dan bisa mereka rasakan. Gak usah kita tuh terlalu mulu-mulu dan rakyat hanya nonton apa itu, ya apa itu ngomong aja. Udahlah, apa yang mereka keluarkan itu yang kita buat dan bisa. Nah ini, yang saya lihat waktu di Jakarta waktu di saat pilkada itu saya melihat fakta di lapangan. Jadi di Jakarta itu yang miskin itu 3,7%, yang miskin. Ini data BPS. Saya tidak percaya, karena lapangan yang saya lihat itu banyak sekali di Jakarta. Ternyata setelah saya masuk yang menjadi gubernur, saya cek lagi datanya benar nggak sih 3,7, 3,8. Ternyata benar memang yang miskin 3,7%, tapi yang rentan miskin 38%. Setelah saya bandingkan di lapangan, yang miskin sama rentan miskin ya sama saja, yang miskin. Kita tadi senangnya ngabur-ngaburkan dan istilah-istilah yang aneh-aneh gitu. Nanti jangan-jangan ada yang miskin, rentan miskin, ada yang hampir miskin, diduga hampir miskin. Parah, sudahlah, jangan ditutupi. Kalau ada masalah, ada problem, buka bagaimana menyelesaikan. Buka pada masyarakat ini masih miskin, berarti 40%, sudah buka saja, bagaimana menyelesaikan. Saya lihat di rumah tangga banyak masyarakat yang sakit, tergeletak. Nangis kalau itu kalau melihat, kalau yang 1, 2, 3 ribuan banyaknya saya melihat sakit. Nah kalau di RT yang sakit banyak sakit, udah 2 tahun, udah 1 tahun, udah 3 tahun, udah 4 tahun, bertumpuk banyaknya. Jadi yang saya lihat itu kemudian keluar sebuah sistem kartu Jakarta Sehat. Meskipun di TV sudah ramai banget, tapi mereka nggak ngerti yang ramai itu nggak ngerti, lapangan nggak ngerti. Kenapa ini saya paksakan untuk segera dimulai? Hanya 1 bulan setelah saya menjabat langsung sistemnya ini saya keluarkan, dan setelah ini diterima masyarakat. Kemudian rumah sakit bludak, puskesmas penuh. Kita hitung kira-kira ada 510.000 masyarakat yang menggunakan normal biasa, dan ada lonjakan sebanyak 510.000 yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Artinya apa? Sudah bertumpuk yang bertahun-tahun mereka tidak memperhatikan masalah ini. Ada Jankesmas, saya tahu, tapi mungkin itu tidak ada 20-30% menjangkau masyarakat yang tidak mampu itu. Waktu ini betul total kita berikan. Kemudian apa? Rumah sakit penuh, bed nggak ada, rumah nggak ada. Saya cek tiap hari masa-masa di lapangan, ada yang ngantri jam 3 pagi. Saya tanya, Bapak ngantri tadi jam berapa? Jam 3 pagi Pak. Terus, iya Pak, tadi jam 11 sudah dapat tambahan. Iya Pak, sudah dapat tambahan, tapi nanti menempatinya 3 hari lagi. Tapi mereka senang karena sudah mendapatkan kepastian bahwa anaknya disembuhkan, mendapat kepastian bahwa bapaknya disembuhkan oleh rumah sakit dan dokter, bahwa ada berita seperti itu. Saya kira itu cermin bahwa layanan kita kepada mereka yang tidak berpunya tidak pernah diperhatikan. Dan ramai sampai mau diinterpelasi. Saya diinterpelasi masalah, saya ngomong. Kalau sampai diinterpelasi, saya senang banget saya ngomong gitu. Dimasukkan, apalagi lebih senang saya. Apa yang bikin takut? Tidak. Saya ngomong. Tidak pernah saya takut kehilangan sebuah jabatan. Jadi, silakan mau diinterpelasi, mau dimasukkan. Tidak perlu. Tapi yang saya rasakan di sini, bahwa ini diperlukan oleh masyarakat. Kemudian juga ya nggak mampu untuk sekolah juga sama. Kita keluarkan sistem. Kita ini sering mendesain sebuah anggaran, tapi tidak menyiapkan sistemnya. Sehingga lari uangnya itu, lari anggarannya itu mana nggak jelas.
Ini sudah yang kesehatan di Jakarta itu sudah dianggarkan dari dulu. Itu hampir 1 triliun setiap tahun, udah berapa puluh tahun saya nggak ngerti. Tapi dengan sistem apa? Uangnya itu lari kemana? Yang Jakarta Pintar juga sama kan jalan seperti ini. Sudah dianggarkan. Ya siswa tidak nyetar tulis, tapi sistem kontrolnya seperti apa? Manajemen perencanaan, manajemen organisasi, dan kontrolnya mengawasi dengan cara karena tidak tersistem. Kalau ini saya sampling, pasti saya sampling. Siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat, apakah semuanya sudah terima? Gampang banget kalau sistemnya niatnya. Kalau enggak ya, bagaimana sebuah anggaran sebuah daerah bisa dikontrol kalau sistemnya tidak dipersiapkan? Jadi kembali lagi, kalau kita ke lapangan kan kelihatan juga masalah-masalah, kelihatan mata, lihat jika kita mau tidak mendesain kebijakan untuk masyarakat. Kalau hanya tahu saja, kemudian nggak apa-apa jadi apa. Terus, dan sekarang ini, Bapak Ibu, kita sudah semuanya, sekarang ini era horizontal. Banyak yang lupa bahwa sekarang baik di swasta maupun di pemerintah banyak yang tidak sadar bahwa era sekarang sudah era horizontal. Yang nggak sadar pasti jatuh. Di Libya kurang apa? Hanya elitis jatuh pasti. Di Mesir kurang apa? Elitis jatuh pasti. Hati-hati. Sama di korporasi, di swasta juga sama. Kalau mereka nggak melihat bahwa eranya sekarang era horizontal dengan pola marketing mereka tidak ganti, membangun positioning, membangun diferensiasi, membangun sebuah brand, produk, membangun sebuah promosi tidak diganti. Mereka korporasi itu perusahaan pasar kerja. Karena eranya era horizontal. Era horizontal itu seperti apa? Ya semua harus berpulang pada masyarakat. Kita harus ngerti keinginan masyarakat dan kita harus ngerti bagaimana memberikan kepuasan pada masyarakat. Jika ukuran-ukuran itu yang kita pakai. Jadi kalau kita nggak ngerti masalah mereka, nggak ngerti problem mereka, nggak ngerti persoalan mereka, bagaimana kita bisa mendeliver produk-produk atau produk-produk kebijakan? Nggak mungkin kena, nggak mungkin pas. Apalagi yang dulu di kantor, apanya rapat yang terima laporan-laporan ABS dari bawah, ya, biasanya pasangan kalian. Ini kira horizontal. Kalau kita nggak ngerti itu dan nggak bisa merasakan sekarang kira horizontal masyarakat. Kalau korporasi yang terlibat oleh waktu, kalau pemerintahan pasti juga akan terlibat oleh zaman. Pasti kiranya nggak mungkin kayak benar saya kayak dulu dengan pola-pola eksklusif. Bergaulnya gubernur juga dengan menteri, hanya dengan wali kota misalnya. Tidak ngerti keinginan masyarakat, ukuran-ukuran untuk menyampaikan suatu produk tidak ngerti. Kita ajak bicaranya yang di elitnya tidak bisa. Camat dan nggak mau turun ke bawah, hanya bergaul dengan lurah atau dengan atasannya wali kota ya enggak. Eranya daerah horizontal. Dan ingat, politikus kita tidak ngerti. Sekarang kan satu orang satu suara. Jadi kalau banyak berputarnya di lingkaran-lingkaran mereka sendiri ya nggak akan sanggup. Ini era horizontal. Kenapa saya 1 jam di kantor dan sisanya di masyarakat? Memang itu yang harus dibangun. Jadi kita mendengar terus perubahan itu. Apa? Cepat sekali perubahannya. Sehingga menurut saya era kepemimpinan dan negarawanan mendatang adalah orang-orang yang mau proaktif dan responsif mendengar, bisa merasakan kecepatan perubahan. Kalau enggak kita akan ditinggal. Perubahannya cepat sekali dengan era digital sekarang, era online, Twitter, Facebook, semuanya, BBM, 1 detik langsung semuanya bisa langsung berubah bisa. Itulah yang dinamakan era mendengar. Dan jangan sampai pendengarannya dari bawah air. Ya tiap hari pekerjaan saya ya gini-gini aja, ke pasar lah, ke kanan kiri sungai, ke kanan kiri rel, kampung, ke wilayah RT, ke wilayah RW, dan mendata persoalan-persoalan, melihat masalah-masalah, dan kalau bisa detik itu juga diselesaikan. Masalah kalau kita datangi ada masalah, mereka sudah merasa 70% masalahnya sudah diselesaikan. Padahal belum dia apa-apain. Sudah didatangi aku masalahnya. 70% sudah dapat ini dari survei.
nanti kalau kita selesaikan baru menjadi 100%. Jadi tidak diselesaikan pun mereka sudah merasa ini akan diselesaikan. Lumayan 70%. Dan menurut saya ya memang sekali dia nggak keurus ya, nggak keurus memang rakyat yang bagian di bawah nggak keurus di Jakarta. Tapi saya kira di lainnya sama saja. Jadi kalau boleh ngomong pertumbuhan ekonomi sekarang berapa? 6,4. Ya kita harus tanyakan pada siapa 6,4% pertumbuhan ekonomi itu muncul. Pak yang ada di gambar itu menurut saya enggak, karena gapnya semakin tidak mau ya semakin dan itu sampai dalam Gini rasio kelihatan sekali. Dan di Jakarta, bisa bicara Jakarta sebagai contoh kayak kita ini bangsa yang memang pandai merencanakan tapi selalu terlambat mengeksekusi. Saya berikan contoh monorail di Jakarta, monorail MRT di Jakarta. MRT itu kita sudah merencanakan 24 tahun yang lalu. Jakarta 24 tahun yang lalu. Monorail itu sudah direncanakan 14 tahun yang lalu. Itu Malaysia itu mimpi aja belum, kita sudah punya rencana. Tapi 11 tahun yang lalu mereka sudah punya. Kita sampai sekarang belum. Rencana tapi ya tidak lah ya, monorail sudah dimulai, sudah berhenti. Hingga 2 bulan yang lalu sudah lah dokumen-dokumen kayak gitu, saya kadang-kadang udah lah diampuni aja, dokumen-dokumen sudah dimulai MRT-nya, dan kita harapkan nanti 5 tahun lagi kita punya MRT, pokoknya diterusin segera mulai kontraktornya segera dilelang dan sudah ketemu semuanya. Monorailnya juga baru 2 hari yang lalu. Pak ini pasti dokumen udah lah, kalau kita urusan dokumen nanti jadi rencana terus putusin berangkat sudah. Nanti kira-kira 3,5 tahun yang akan datang kita akan punya yang namanya monorail. Kita juga malu, jadi kalau ibu kota-kota negara yang semuanya sudah punya, kalau mereka datang ke kita, mereka tanya aja malu kita. Saya pengen enggak ketan pikiran saya, enggak ketan 1 kilometer ada dulu. Jadi kalau ada orang bule datang ke kita, gimana udah punya MRT sudah tuh? Gimana monorailnya di Jakarta kita masih di sekolah yang kita gini. Padahal kita sudah dianggap negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia terbaik pertumbuhan ekonominya. Tapi MRT monorail masakan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah berapa menit Pak? Boleh? Lanjutkan lagi tanya jawab Pak Jokowi. Oh ya, Pak ada satu mengenai lelang jabatan. Oke nih, Pak Sapi. Lelang jabatan begini. Kalau kita monoton, kita rutinitas seperti ini terus. Dan dalam sebuah manajemen yang namanya organisasi itu sangat menentukan. Dan kita biarkan kita berpuluh-puluh tahun monoton dan tidak berani membuat sebuah terobosan. Dan kita terima apa adanya. Mau jadi apa mesin birokrasi ini? Sehingga muncul lelang jabatan. Lelang jabatan itu apa sih? Dulu waktu saya sampaikan ada yang mau buka di MK, ya silakan buka. Tapi sebetulnya lelang jabatan apa? Hanya sebuah seleksi dan promosi terbuka yang kita buka untuk publik. Ya kayak pilkada wali kota bupati atau gubernur. Tapi pakai uji kompetensi, kita pakai uji kemampuan pelayanan kepada masyarakat, ada uji manajerial, manajemen administrasinya seperti apa, uji respon terhadap keluhan masyarakat, ada semuanya itu. Kemudian integritas, kemudian kemampuan menganalisa sebuah masalah. Dibutuhkan di tingkat kelurahan dan kecamatan dan di tingkat dinas dan wali kota, semuanya memerlukan itu. Sehingga ya sudah kita lakukan yang namanya lelang jabatan. Ini memang
memang yang pertama. Tapi kalau kita nggak berani seperti itu, kita hanya model-model pulau-pulau lama kita pakai terus ya. Organisasi itu mesin yang akan menggerakkan kebijakan yang kita ambil. Kalau kita rombak, kita berani melakukan terobosan dan hanya menerima padanya, kita akan begini terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal menurut logika sehat saja, jika memang Jokowi benar-benar alumnus dari UGM, semestinya dia bukan menjadikan dirinya sebagai pembicara di seminar Universitas Islam Indonesia, tetapi semestinya dia menjadi pembicara atau mengadakan acara seminar di Universitas Gadjah Mada. Tetapi faktanya baru pada 2014, tepatnya pada 9 Desember 2014, hampir 2 bulan setelah dia dilantik menjadi presiden, dia baru berani datang ke Universitas Gadjah Mada. Dan itu adalah kehadiran yang pertama kalinya Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan Jokowi, di Universitas Gadjah Mada. Dia memberikan kuliah umum, dan ada hal yang aneh, di mana pada 9 Desember 2014 itu, Jokowi baru menerima kartu agama atau keluarga mahasiswa Gadjah Mada. Padahal dia telah dinyatakan lulus sejak tahun 1985. Jadi ada selang waktu yang sangat panjang dari 1985 sampai 2014. Aneh bukan? Himne Gadjah Mada.
Silakan duduk kembali. Bapak Presiden yang terhormat, para Menteri, Bapak Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat datang di Balai Senat Universitas Gadjah Mada dalam kuliah umum yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan acara ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-65 Universitas Gadjah Mada. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin berbahagia, acara akan segera kita mulai dengan sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang terhormat Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Profesor Pratikno, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang terhormat Bapak-Bapak Menteri dan juga Ketua MWA, Ketua Senat, Ketua Dewan Guru Besar, dan tamu-tamu yang terhormat lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan ini, atas nama Universitas Gadjah Mada mendapatkan suatu kehormatan karena Bapak Presiden berkenan untuk hadir bersama kami di Balai Senat ini untuk memberikan kuliah umum dalam rangkaian acara peringatan Dies Universitas Gadjah Mada yang ke-65 ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mewakili Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan tekad UGM untuk menjadi pilar kemajuan bangsa melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, didedikasikan untuk kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu wujud tekad kami adalah diantaranya melalui proses hilirisasi Tridharma Perguruan Tinggi ini, hilirisasi produk-produk penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat untuk kepentingan masyarakat, industri, ataupun pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Di antara produk-produk yang telah kami hasilkan, tadi selama makan siang sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yaitu misalnya tadi adalah produk alat kesehatan dan produk untuk kesehatan, serta produk untuk teknologi untuk pengelolaan hutan secara multiguna. Jadi tidak hanya hutan untuk kelestarian, tapi juga hutan untuk pangan dan juga hutan untuk energi, hutan untuk ternak. Sehingga visi atau cita-cita pemerintah kita saat ini untuk menguatkan kedaulatan pangan kita diharapkan dengan kontribusi dari UGM dapat terwujud tanpa harus mengkonversikan hutan. Selain itu, kami juga saat ini ada beberapa produk yang terkait dengan energi. Jadi dalam waktu dekat ini akan kami launching bersama Kementerian Perikanan dan Kelautan Pulau Mandiri, yang di situ diterapkan teknologi untuk menyediakan energi bagi para nelayan di desa di pulau tersebut. Dan juga pulau tersebut kami bina untuk mandiri secara ekonomi, mandiri energi, dan juga untuk tetap mengembangkan budaya lokal. Nah, selain energi, kami juga menghasilkan beberapa produk yang terkait dengan tadi pangan dan juga IT dan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, meskipun saat ini kami sudah mulai dengan adanya mini factory yang memproduksi alat kesehatan berupa smart material untuk pengganti tulang,
kami juga masih memimpikan perlunya adanya teknopark. Dan untuk teknopark tersebut, saat ini kami baru memulai berkonsultasi, berkoordinasi dengan Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo dan tentunya nantinya dengan Bapak Gubernur untuk mendapatkan lahan di wilayah Kulon Progo. Namun juga terus terang saja pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa tantangan yang harus kami atasi, di antaranya adalah kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan dari pemerintah yang diharapkan dapat lebih memfasilitasi hubungan antara perguruan tinggi dan industri. Karena terus terang saja biasanya industri kalau melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dipandang belum tentu profitable, sehingga barangkali perlu adanya kebijakan ataupun instruksi dari Bapak Presiden untuk lebih memotivasi agar industri dapat lebih lanjut melakukan joint cooperation dengan perguruan tinggi. Meskipun saat ini cukup banyak mahasiswa kami yang terekspos ke dunia industri, dunia usaha melalui internship dan beberapa aktivitas dengan industri, namun belum sampai pada tahap untuk hilirisasi produk-produk teknologi. Dengan demikian diharapkan ke depan di usia 65 tahun ini UGM dapat lebih menguatkan kedaulatan teknologi bangsa kita. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden, ini mewakili keluarga Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, para peneliti, mahasiswa yang juga saat ini semakin bersemangat untuk mendukung program pembangunan maritim. Jadi barangkali di antara yang hadir di sini nanti juga akan menyampaikan beberapa pemikiran yang telah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rektor. Baru sekali ini kami menyebut Bu Rektor karena baru ada satu perempuan rektor. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kita segera mengikuti kuliah umum yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Bapak Gubernur Jogja, Bu Rektor UGM, seluruh dekan, dosen, sivitas akademika, para mahasiswa yang pada siang hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan negara kita ke depan, beserta program yang akan kita lakukan dalam mengatasi tantangan negara ini. Yang pertama, saya kira kita juga sadar semuanya, dan menurut saya ini adalah sudah darurat Indonesia narkoba. Perlu Bapak Ibu dan saudara ketahui bersama, ada kira-kira sudah 4,5 juta yang terkena. Informasi yang saya terima, 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah terlanjur sangat parah. Dan setiap hari ada kurang lebih 40 sampai 50 orang Indonesia, terutama generasi penerus kita, yang meninggal karena narkoba setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, 40 sampai 50. Dan sudah bertahun-tahun ini menumpuk di meja untuk meminta gerasi, meminta pengampunan
ada 64 pengedar berat yang sudah dihukum mati oleh pengadilan. Datang ke meja saya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Saya sampaikan, memang belum sampai di meja saya, tapi sudah muter di istana. Begitu masuk ke meja saya sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Tidak, saya sudah tidak, karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini. Dan terakhir betul-betul kita sangat kaget yang di Makassar. Hati-hati untuk juga yang berada di ruangan ini. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Karena sudah ribuan ton masuk ke negara kita dan banyak yang diproduksi di sini. Sudah di dalam penjara bisa mengendalikan. Ini kalau saya sudah darurat. Saya sampaikan tidak ada ampun untuk masalah ini. Mungkin sebentar lagi. Ini off the record. Yang mau kita eksekusi. Ya, enggak, saya enggak mau masalah seperti ini kita biarkan. Ini harus dihentikan dan shock terapinya adalah itu tadi. Pertama, masalah narkoba. Yang kedua, masalah korupsi tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Ketua KPK. Saya tidak ingin menyampaikan lagi. Kemudian yang ketiga, masalah wibawa negara. Ini masalah trust, masalah kepercayaan. Saya dilapori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak, di negara kita ini sekarang beredar kira-kira 5.400 kapal. 5.400 kapal di seluruh perairan kita. 2/3 wilayah kita adalah laut. Adalah air. 5.400 kapal. Hampir semuanya tidak legal. Tidak legal itu artinya ilegal. Bayangkan, saya diberi angka lagi. Angkanya saya juga masih belum yakin. 300 triliun hilang kekayaan sumber daya alam laut kita karena illegal fishing 300 triliun. Subsidi kita untuk perikanan nelayan ada 11 triliun disubsidi. Income-nya hanya 300 miliar. Ini supaya gambarannya biar komplit. Udah nggak masuk akal. Hanya 300 miliar setahun. Oleh sebab itu saya juga perintah kepada Menteri, kepada Panglima TNI, kepada Kasal, seperti ini juga tidak bisa diterus-teruskan. Ini harus berhenti. Caranya, saya sudah sampaikan sebetulnya, sudah perintah, mungkin 3 minggu yang lalu, 3 atau 4 minggu yang lalu, tenggelamkan kapalnya. Yang nyuri-nyuri, saya tunggu seminggu, 2 minggu nggak ada yang ditenggelamkan. Saya perintah lagi, tenggelamkan. Tidak ada lagi, tapi alhamdulillah kemarin sudah dimulai. Hari apa, Jumat kemarin. Kita ini ragu-ragu terhadap hal-hal yang sudah jelas. Nelayan kita di Australia juga ditenggelamkan kok. Undang-undang kita juga jelas, boleh. Tapi ada prosedurnya. Diperingatkan, si bandel peringatkan, nah sudah, langsung. Tapi nelayannya diambil dulu. Jangan dibleng, langsung nelayannya ikut rame kalau yang itu. Ini saya sampaikan. Saya kemarin juga
ngomong ke Menteri dan TNI Polri, kok baru 3? Katanya ada 5.400. Sak lari semuanya 3. Nggak tahu ada tambahan lagi enggak. Semoga ada tambahan lagi. Biar menunjukkan kita ini daulat. Negara ini punya wibawa. Dan kita tegas mengatasi hal ini. Ya harus seperti itu. Dan dijelaskan, Menteri Luar Negeri saya sampaikan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal. Ini masalah pencurian. Bukan masalah tetangga-tetanggaan. Beda persoalannya. Selanjutnya, problem kita ini yang bertahun-tahun kita nikmati bersama-sama, masalah subsidi BBM. Saya hanya ingin memberikan gambaran. Terus. Nah, anggaran kita 2039 triliun. Untuk subsidi yang tahun depan, kurang lebih 433 triliun. Itu subsidi BBM plus subsidi yang lain, 433 triliun. Subsidi BBM sendiri 280 triliun. 280 triliun. Kalau jabatan saya 5 tahun, kalikan 5, berarti 1.400 triliun. 1.400 triliun. Yang kemarin juga saya hitung, 10 tahun yang kemarin saya hitung juga subsidi BBM-nya totalnya 1.300 triliun. Tiap hari kita bakar. Hilang. Jadinya apa enggak jelas. Padahal untuk membangun rel kereta api di seluruh tanah air, Jawa sudah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita ngitung habisnya hanya 360 triliun. Berarti subsidi BBM itu kalau dipakai dari yang konsumsi untuk konsumsi, dipakai untuk yang produktif, dijadikan rel kereta api setahun jadi seluruh tanah air. 280 tambah dikit sudah, karena habisnya hanya 360 triliun. Kita nggak sadar seperti itu. Padahal manajemen distribusi logistik itu di sebuah negara penting sekali. Saya sering contohkan, di sini semen 60-70 ribu, di Papua 2,5 juta. Karena masalah ini tidak dikerjakan. Infrastruktur, transportasi tidak pernah dikerjakan. Kalau dipakai untuk membangun jalan, 1 kilometer tol, kita bicara tol, itu habisnya kurang lebih 80 miliar per kilo. Kalau 1.400 kali, berarti kali 12, sudah kira-kira 16.000 kilometer. Seluruh Indonesia sudah komplit jalan tolnya, pakai uang kita sendiri. Tidak usah pakai investasi dari mana-mana. Tapi itu tidak pernah kita lakukan, karena rezim anggaran kita senang dengan yang namanya subsidi BBM. Dan yang menikmati bukan rakyat yang kebanyakan. 72% adalah yang pegang mobil, Bapak Ibu semuanya. Yang sebetulnya tidak perlu disubsidi. Ini yang kekeliruan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, inilah yang ingin kita rubah, kita balik. Subsidi BBM dibalik untuk usaha-usaha produktif. Dari konsumsi menjadi penggunaan-penggunaan yang produktif. Sudah sering saya sampaikan, untuk apa? Benih untuk petani, pupuk untuk petani, irigasi juga untuk petani, bendungan juga untuk petani, bendungan. Nah, ini berhenti di bendungan. Bendungan kita hitung-hitung, kebutuhan kita untuk swasembada itu hanya 30 bendungan. Tapi kemarin setelah ketemu dengan seluruh gubernur, Pak kita juga pengen punya bendungan, tambah. Pak kita 2 Pak, tambah jadi 49. Jadi enggak apa-apa 49. Butuh duitnya 49 bendungan, itu kira-kira 24 triliun. Hanya 24 triliun. Bayangkan subsidi BBM selama 5 tahun 1.400 triliun. Kalau dibuat bendungan 1.400 itu menjadi 2.800 bendungan. Bayangkan seluruh tanah air bisa penuh dengan bendungan. Dan swasembada mungkin bisa kita ekspor. Semua bahan pangan itu ekspor semuanya. Saya sudah berikan target kepada Menteri Pertanian.
irigasi kita berikan, irigasi hanya habis 15 triliun. Irigasi, semua irigasi nanti sudah baik dengan 15 triliun. Rampung. Karena kita cek, saya cek sendiri ke lapangan. Memang hampir 70% juga irigasi kita rusak. Sudah 30 tahun nggak pernah diapa-apain. Rusak, jadi kalau nggak, kita ini import pangan, nggak kaget saya. Lapangannya, faktanya seperti itu. Jadi kalau ini diperbaiki 15 triliun rampung, saya sudah beri target kepada Menteri Pertanian. 3 tahun maksimal, 3 tahun maksimal, harus swasembada. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Beras, terutama. Dan selanjutnya, gula, jagung, kedelai semuanya. 5 tahun sudah ketemu semuanya. Saya sudah diberi hitung-hitungan. Hati-hati. 3 tahun nggak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari Fakultas Pertanian bisa ngantri dulu. Kalau tidak swasembada. Tapi saya meyakini bisa. Hitung-hitungannya sudah jelas banget. Target provinsi ini dari sekian Pak, butuhnya irigasi sekian T. Dari sekian sekian T. Udah. Jelas sekali. Kita hanya konsentrasi kemarin hanya di 11 provinsi. Enggak di semua provinsi. Konsentrasi saja, kerja itu fokus, konsentrasi di 11 provinsi. Rampung, saya sudah diberi hitung-hitungan. Ini beras rampung, menginjak ke gula, menginjak ke jagung. Lihat lagi problemnya apa. Gula kemarin Pak JK udah muter, Menteri Pertanian muter juga, sudah ketemu juga. Kuncinya di sini udah. Ini masalah niat dan tidak niat, karena memang ada banyak yang mengambil renta dari sini. Senang import, ada, karena ada yang senang import memang. Ya, enggak, yang di kementerian juga senang memberi izin impor. Yang diberi izin juga sama, seneng, nggak tahu bahwa petani kita semuanya masuk angin semuanya. Ya gula sekarang coba, gula menumpuk berapa ratus ribu ton. Saya ke Jember kan nangis semuanya. Gara-gara apa sih? Impor, nggak ada yang lain. Impor katanya untuk pabrik makanan minuman, mana di pasar semuanya ada. Saya orang lapangan, jadi jangan ngomong seperti itu. Enggak percaya, saya buktikan ada di pasar mana, di daerah mana, di lokasi mana, saya tunjukin, saya bisa menunjukkan itu. Ini problem kita. Tapi saya meyakini, saya sudah menyampaikan juga ke Bulog, siap-siap Bulog, siap hilirisasi dan siap gudang. Karena saya meyakini begitu nanti produksi petani meludak, jangan sampai harga jatuh. Semuanya harus dibeli oleh Bulog. Bisa diekspor kalau pasarnya memang bisa terima, kalau tidak hilirisasi, jadikan tepung atau jadikan barang jadi yang lainnya, setengah jadi atau barang jadi. Nggak ada jalan yang lain kecuali itu. Saya tuh malu kemarin waktu di ASEAN Summit di Naypyidaw di Myanmar, ketemu Presiden Vietnam. Apa coba yang dianukan ke saya? Presiden Jokowi, kapan beli beras kita lagi? Nanti kalau kita sudah ekspor baru, ngerti dia. Juga untuk, jadi subsidi, anggaran subsidi bisa dilarikan ke sini. Kapal, mesin kapal, lemari es untuk nelayan, ini diperlukan, di lapangan memerlukan. Selain tentu saja fisheries industry memang juga harus digarap, tapi nelayan kita membutuhkan ini. Terus juga usaha-usaha kecil yang ada di kampung, di desa, perlu disuntik dengan pengalihan subsidi ini. Ini baru mulai tahun depan. Terus juga untuk kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, semuanya cash transfer ke masyarakat yang kurang mampu, ini terus perlu dilakukan. Bukan hanya karena BBM naik, tetapi cash transfer ke masyarakat yang tidak mampu itu sangat diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cepat. Saya belajar dari Lula untuk melakukan itu dan saya menilai dia berhasil. Kemudian tadi pembangunan infrastruktur, karena kita pengen cepet-cepetan. Tahun depan sudah dimulai yang di
tol Trans Sumatera, kereta api Trans Sumatera, tol di Kalimantan, trans kereta api di Kalimantan, sudah. Saya kemarin waktu ke Lampung, menteri-menteri saya kumpulkan, Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri BUMN, udah menunjuk lokasi dan langsung kita putuskan, udah maksimal Februari harus sudah dimulai. Bertanya ke saya, Pak ini duitnya gede, duitnya dari mana? Itu urusan presiden, udah ada perintah pokoknya mulai. Nah saya berani merintah itu masih juga tahu kan kantongan kita ada duit berapa gitu loh. Masa berani merintah nggak ada uangnya gimana? Masih ada. Yang orang belum tahu, menteri juga belum tahu duitnya dari mana. Tapi saya sudah tahu gitu loh. Itu bedanya menteri dan presiden di situ. Di Kalimantan juga sama, tapi kita belum memulainya. Tapi tahun depan saya pastikan, insya Allah sudah mulai. Karena problem kita di distribusi logistik, problem semua. Banyak produksi di dekat hutan, di daerah terpencil tidak bisa terbawa ke pelabuhan, ke kota karena tidak ada angkutan. Problem kita ada di situ. Infrastruktur yang namanya connectivity antar kota, antar provinsi, antar pulau, ini kunci kita. Dan Cina bisa melompat juga karena mereka cepat membangun infrastrukturnya. Saya pernah cerita ke seluruh gubernur, waktu saya ke APEC di Beijing, malam, makan malam, bareng-bareng dengan Presiden Xi Jinping. Saya jejer, memang sebelum berangkat saya minta jejer. Pokoknya Indonesia nggak mau kalau tidak berdampingan dengan negara-negara besar, saya nggak mau. Sehingga di sana benar, kita memang harus seperti itu. Saya meskipun kurus tapi pede. Saya minta, utusan khusus minta ke sana. Dan benar, di sini ada Putin, di sini tuan rumah Presiden Xi Jinping, di sini Presiden Jokowi, di sini Presiden Obama. 4 gini terus, kemana-mana saya nggak mau saya. Bener nggak mau. Ini bukan masalah Jokowinya, Bapak Ibu harus ngerti. Ini simbol negara. Kita ini negara besar. Jangan mau ditaruh di belakang. Nggak mau saya. Ini bukan masalah orangnya, ini simbol. Di konferensinya, di makan malamnya, enggak. Kalau enggak, nggak diberi, nggak usah datang. Sini juga banyak kerjaan. Datang hanya disingkir-singkirkan, ngapain? Ini saya tanya ke Presiden Xi Jinping, kenapa Tiongkok, China bisa meloncat seperti itu? Berikan kiat, tapi jangan banyak Presiden Xi. 3 saja, beri apa? Dia menyampaikan, 1, partai yang bersatu. Bahas ini berat. Iya, dia menyampaikan partai yang bersatu. Terus yang kedua harus punya visi besar, punya gagasan besar. 50 tahun, 100 tahun harus punya. Itu. Yang ketiga, infrastruktur bangun secepat-cepatnya. Jangan mikir dari mana duitnya. Ya, dia menyampaikan itu. Karena dengan itu pertumbuhan ekonomi cepat. Yang sulit hanya yang tadi ini. Yang 2 saya yakin yang 2 ini kita bisa melakukan. Oleh sebab itu kenapa infrastruktur terus kita kejar. Pelabuhan kita akan bangun 24 pelabuhan. Selalu orang bertanya ke saya, dari mana duitnya? Sudahlah. Saya punya, pokoknya dimulai. Nanti terakhir saya beritahu dari mana. Terus Pak Menteri jangan dibocorkan. Enggak, nanti kalau dibocorkan nanti menteri-menteri langsung mengajukan anggaran semuanya. Ada saya mau konsentrasi ke yang mau kita tuju. Tanjung Priok nanti 2017 sudah bisa 15 juta TEUs per tahun terus. Dan yang ini
beberapa yang potensi yang kita pilih. Tapi ini masih bisa tambah. Terus untuk kereta apinya juga yang belum ada studinya tinggal di Papua. Tahun depan saya kira 6 bulan studi itu akan selesai dan bisa langsung dilaksanakan. Yang lain-lain sudah rampung, tinggal merubah sedikit-sedikit. Ini tadi yang saya sampaikan, hanya habis 360 triliun. Yang uang itu kita habiskan, yang kemarin 1.300 triliun habis, udah hilang, nggak jadi barang. Yang tahun depan kalau mau kita terus-teruskan 1.400 juga hilang, kalau mau kita terus-teruskan. Kalau saya nggak mau. Sehingga begitu dilantik, nggak ada 1 bulan sudah saya sampaikan. Subsidi, ada pengalian subsidi, bukan kenaikan BBM, pengalian subsidi. Nah beda kalau kenaikan BBM, beda, pengalihan subsidi. Jadi judulnya pengalihan subsidi. Jadi kalau ada demo kenaikan BBM keliru. Ya, kalau sudah kita terangkan seperti ini pasti akan terbuka bahwa kita memang harus menuju ke sini. Terus, ya, transportasi massal di kota-kota yang sudah macet itu harus dimulai. Kalau tidak, saya berikan contoh di Jakarta. 26 tahun yang lalu rencananya sudah selesai, tapi tidak diputus-putuskan. Akibatnya apa? Macet, ya, yang sekarang ya. Tapi yang paling berat, saat pembangunan menjadi mahal sekali. Pembebasan tanah coba, harga lahan bisa 30 juta, 60 juta, 1 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan, menggusur yang gedung, tambah gedungnya lagi bisa ratusan juta. Harga rel dan harga keretanya juga sudah mahal. Coba kita bangun, diputusin 26 tahun yang lalu. Pinjem, uangnya sudah lunas 10 tahun yang lalu. Sudah bisa dinikmati, sudah rampung. Dan masih murah harganya. Infrastruktur itu semakin diundur semakin mahal. Percaya. Bukan karena Presiden Xi Jinping ngomong, tapi memang kita punya bukti yang di Jakarta tadi. Mahal dan pusing, sudah bayarnya mahal, menggusurnya juga pusing. Ada yang nggak mau gugat, ada yang nggak mau gugat, nggak pusing ya Pak. Terus, ya ini maritim, agenda maritim kita itu tol laut. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur harus ada 2/3 wilayah Indonesia adalah air, adalah laut, adalah samudra. Kalau kita nggak punya ini, barang-barang distribusi barang, manajemen distribusinya seperti apa? Terjadi ketidakadilan yang di sebelah timur, ada ketimpangan pembangunan di sebelah timur, kan mahal sekali. Semen di sini 70.000, di sana 2,5 juta di Kabupaten Puncak. Karena saya pernah diprotes sama bupatinya. Saya sampaikan harga, ya saya nggak tahu kalau ada bupati dari sana hadir. Coba bayangkan di Papua harga semen 1,5 juta, dia enggak Pak, enggak 1,5 juta Pak, saya pikir keliru saya informasinya. Enggak 1,5 juta Pak, saya pikir hanya 400 atau 300. Enggak Pak, yang benar 2,5 juta Pak. Terus, ini semen. Ya, kalau ngangkutnya dengan kapal-kapal besar seperti itu, atau memang di sana dibangun pabrik semen sekalian. Dan problem lapangan kita sekarang ini adalah listrik. Di semua pulau, di semua provinsi ada problem besar di listrik. Biarpet. Padahal kita ini adalah kaya batu bara, ada batu bara, minyak, gas, semuanya ada. Ada angin, ada matahari semuanya. Tapi kita biarpet. Batu bara kita habis semuanya diekspor. Negara yang menjadi tujuan barang itu terang benderang. Kita yang punya malah biarpet. Logikanya nggak masuk kalau saya. Mestinya di sini dirampungkan dulu. Kebutuhan di dalam negeri diselesaikan dulu, sisanya baru untuk income negara diekspor. Mestinya seperti itu strategi negaranya, strategi bisnisnya. Ini yang ingin kita kejar. Tapi problemnya, ini target kita dalam 5 tahun 35.000 megawatt. Tapi tidak mudah mencapai target itu. Karena apa? Setelah kita cek lapangan, problemnya di pembebasan tanah.
Problemnya juga di perizinan yang lama, ini yang mau kita potong. Izin pembangkit listrik sampai 4 tahun, sampai 6 tahun. Apa kita kuat biar bet gitu terus. Sampai itu baru izin yang bangunnya kira-kira 3 tahun. Sehingga ini yang kita kejar terus, siapa yang membuat izin, siapa yang memperlambat izin, mengapa pembebasan tanah menjadi lama, itu yang kita kejar. Dan insya Allah dalam 3 tahun ini akan ngebut untuk menyelesaikan ini, karena ini nanti menyangkut apa, pertumbuhan industri, pertumbuhan manufacturing, semuanya karena ada listrik. Terus, kita semuanya defisit. Problem kita juga ada di sini, pembebasan lahan di semua, baik untuk tadi pembangkit listrik, juga untuk jalan tol, untuk jalan, semuanya ada problem di sini. Artinya apa? Ada problem regulasi, ada problem peraturan-peraturan yang menghambat di sisi ini. Ini yang mau kita rubah semuanya. Peraturan yang simple sehingga lapangannya bisa dikerjakan dengan cepat. Terus, ini yang saya contohkan di Jakarta Outer Ring Road. Ini proyeknya sudah 15 tahun yang lalu berjalan dan berhenti kira-kira 8 tahun yang lalu karena 1,5 kilo tidak bisa dibebaskan. Karena 143 KK tidak mau dengan ganti rugi. Tapi sudah kita selesaikan tahun yang lalu. Ini saya datangi 4 kali saja, makan rampung. Jajak makan aja selesai. Tapi nunggunya 8 tahun. Ini sekarang sudah selesai, sudah dipakai 7 bulan yang lalu. Terus ini yang kita nanti akan bangun apa, National One Stop Service. Biar izin bisa cepat, lapangan pekerjaan menjadi semakin banyak, dan pertumbuhan ekonomi kita menjadi baik. Reformasi birokrasi, semuanya di tempat-tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik itu harus berani kita reformasi. Kalau enggak, ya kita akan seperti ini terus. Problem-problemnya jelas kita ini. Masalah-masalahnya apa sudah teridentifikasi semuanya. Di migas apa, di perikanan kelautan apa, semuanya sudah kelihatan. Di PLN apa, semuanya kelihatan. Hanya memang ini kan perlu waktu. Dan Bapak Ibu semuanya harus berhitung. Saya kan baru 2 bulan jadi presiden. Jadi jangan dipikir sudah 3 tahun atau 4 tahun, baru 2 bulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, gambaran secara makro maupun problem-problem mikro yang ada, tapi kami meyakini dengan dukungan seluruh masyarakat, apa yang menjadi cita-cita bersama, negara yang adil, makmur, dan sejahtera itu bisa kita capai asal kita bersama-sama membangun negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon Bapak Presiden tetap berada di tempat. Bu Rektor akan memberikan cenderamata kepada Bapak Presiden. Baru nanti foto. Kelihatannya cukup banyak yang diberikan ini Bapak Jokowi. Yang pertama foto lama, foto UGM pada waktu masih berada di Kompleks Keraton Yogyakarta, masih tertulis Universitas Gajah Mada. Ini di Nato Dalam pasti masih mengingat betul foto ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya menjelaskan karena tidak melihat ada di dalam kotak. Ini adalah batik, 2 batik. Yang pertama adalah karya Profesor Basu Swasta. Beliau adalah yang biru, beliau adalah pelukis batik yang nyambi jadi guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Basu bisa berdiri, mohon maaf Pak Amriko. Pak Joko penciptanya. Mohon maaf. Kemudian yang satu tadi adalah batik yang diberi pewarna alami indigo. Dr. Edi Rahayuningsih penelitinya, apakah hadir? Dari Teknik Kimia Fakultas Teknik, tidak hadir ya. Pewarna indigo. Baik, kemudian berikutnya, nah ini kartu tanda anggota Kagama. Yang ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru, Mas Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir adalah buku putih UGM. Ada beberapa karena namanya buku putih, jadi semua harus putih. Ya.
terima kasih. Mohon maaf Bapak Presiden dan Bu Rektor masih berada di tempat. Sekarang kami akan berfoto bersama. Mohon Bapak Menteri, Pak Mensesnek, Seskap, Pak Menpan, kemudian Ngarso Dalem, dan para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, dan Majelis Wali Amanat mungkin diwakili oleh Sekretaris Pak Ahmad Rifai. Ini saya sudah dipesan sejak kemarin Bapak Ibu, harus foto ya sudah. Mohon maaf sebentar. Nanti bisa mau improvisasi aja. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dengan demikian berakhir pula acara kuliah umum dari Bapak Presiden untuk Sivitas Akademika di kampus alma mater beliau, Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Mungkin Bapak Ibu ingat yang paling kanan yang sebenarnya yang disalami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Ya, saya sebutkan supaya bisa narsis begitu ya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bapak Presiden, selamat jalan. Terima kasih juga Bapak Ibu, selamat jalan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kita tetap bersemangat membangun Indonesia dan optimis menatap masa depan sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Presiden tadi. Bapak Ibu, sambil meninggalkan tempat ini, di balkon di sebelah utara tersedia snack box. Mungkin Bapak Ibu bisa menikmati atau membawa pulang. Jadi kami sediakan dalam bentuk box supaya lebih praktis. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi saudara-saudaraku semua. Jangan lupa terus dukung channel kami UNC Opposite dengan subscribe, like, dan share video-video ini jika menurut kalian bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.